Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, jumpa lagi di channel kita, channel Senang Belajar. Insya Allah pada kesempatan hari ini nanti kita akan coba untuk berbagi bagaimana kita akan membuat website dengan Google Site. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya kenapa kita menggunakan Google Site? Google Site adalah sebagai pengikat saja atau sebagai wadah saja untuk menunjang program atau proses pembelajaran daring kita sebenarnya. Dari berbagai materi pembelajaran, baik itu berupa materi teks atau PowerPoint atau berupa video. Untuk lebih memudahkan anak bisa mengakses materi semuanya secara runtut, maka kita bisa menggunakan Google Site. Yang ini sudah disediakan oleh Google dan sangat mudah sekali untuk mengaplikasikan. Oke, sudah siap? Kita akan coba mulai dan semoga saja apa yang akan kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Oke, yang pertama kita buka dulu di Google Chrome kita atau browser yang lain. Seperti ini saya sudah masuk pada Google Chrome. Di sini kita masuk pada akun kita dulu. Ya, kebetulan ini saya sudah masuk ke akun. Untuk penjelasan tentang masuk akun, saya pikir tidak ada masalah untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita langsung pilih pada beberapa aplikasi di Google aplikasi ini, icon Google aplikasi, kita pilih di Google Drive. Oke, kita klik saja pada Google Drive-nya. Oke, selanjutnya di Google Drive ini ya, kita perhatikan bahwa di bawahnya icon Google Drive yang ini, di bawahnya ada tanda plus baru. Kita klik pada plus baru ini, terus kita pilih ya, ke bawah yang lainnya, kita pilih yang lainnya, kita geser ke kanan. Nah, di situ ada Google Site. Ya, silahkan diklik satu kali Google Site. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah masuk pada Google Site, akan dibawa masuk kepada Google Site. Maka tampilan pertama Google Site adalah seperti ini. Ya, sebentar. Oke, kita sudah masuk pada situs atau Google Site. Kita perhatikan di situ ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah ini adalah tampilan judul, ya, tampilan judul ini, judul halaman. Untuk mengedit judul halaman, kita tinggal klik saja. Misalkan kita akan ganti atau kita buat nama judul halaman adalah misalkan halaman ya. Ini halaman matematika, misalkan seperti ini. Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita perlebar, perkecil, atau kita edit tulisannya, bisa pakai edit. Ini sangat simple sekali. Tinggal klik pada teks, kita tinggal pilih judulnya, bisa judul yang besar atau normal teks atau kecil, maka akan terjadi, maka otomatis akan berubah. Ini untuk format judulnya, bisa judul yang besar. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan ini kan kurang lebar nih. Maka untuk memperlebar, bisa kita tarik, arahkan kursor pada tanda lingkaran di sebelah kanan atau sebelah kiri ini, sehingga kursor berubah menjadi panah kanan kiri. Tekan terus, geser ke kanan, lepas. Ya, ini juga sama, tekan terus, geser ke kiri, lepas. Sekali lagi, misalkan kurang, kita tinggal sesuaikan, nanti tinggal
drag saja ya, klik and drag. Nah misalkan ini kita perkecil, jadi tidak ada kita sudah ukurannya itu sudah baku di sini, sehingga kelemahan dari Google Sites itu kita tidak bebas istilahnya men-setting ya, jadi sudah bawaan. Nah ini untuk bold, ini miring, ini senternya, terus ini adalah untuk kita menyisipkan link kalau misalkan kita mau memberikan ini akses ke atau ke website yang lainnya. Oke, ini sekilas tentang pembuatan judul. Nah sekarang di sini kita bisa mengubah gambar. Ini gambarnya sudah baku gambarnya, jadi kita bisa ubah. Di sini ada jenis gambar, jadi jenis gambar yang ada di judul ini. Misalkan kita klik pada jenis gambar, ini ada dua pilihan, upload yaitu gambar yang kita miliki di komputer atau PC kita, atau pilih gambar yang sudah baku, yang sudah disediakan oleh Google Sites di galeri, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pilih yang ini, misalkan pilih saja, maka otomatis gambar ini akan disesuaikan. Oke, atau setelah ini coba ada beberapa settingan judul di sini. Bisa jenis headernya adalah bisa header yang besar, sampul besar ya, sampul besar ini, atau kita pakai yang spanduk agak kecil, terus yang ini spanduk, atau hanya teksnya saja. Di sini hanya teks saja. Nah seperti ini. Kita sesuaikan saja, sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Itu untuk men-setting. Terus untuk masukkan nama situs kita, maka kita bisa klik di sini. Misalkan situs kita Gemar Matematika, Gemar Matematika. Oke, saya ganti kecil semuanya saja. Misalkan seperti ini, Gemar Matematika, maka nanti otomatis di sini akan diganti Gemar Matematika kalau kita klik sekali saja. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa kita tambahkan logo. Misalkan gambar kita klik saja, ini logo, ini klik saja, nanti ada pilihan logo di samping sini adalah kita pilih aja atau upload. Nah, misalkan saya mau upload gambar saya, misalkan yang ada di laptop. Nah misalkan saya akan cari gambar ya, misalkan ini gambar saya, kita klik dua kali aja atau open, sama saja. Oke, ini sudah berhasil. Ini gambar kita. Nanti gambar kita akan masuk pada di logo yang seperti ini di sini. Bapak Ibu, kita juga bisa nambah gambar juga, masang gambar juga saat website kita diakses oleh peserta didik. Di samping di sini. Ini ada gambar kita, yaitu tadi ada pilihan yang bawahnya logo tadi, ada fasicon. Nah, ini misalkan upload dengan misalkan kita pakai logo madrasah misalkan. Dan misalkan saya pakai logo madrasah. Oke, maka nanti kalau website kita dipublish, diakses oleh anak, nanti akan terlihat di atas sini. Ya, oke. Ya. Oke, sudah. Setelah ini selesai, ya sudah, kita tutup saja, tutup. Oke, kita sudah. Seandainya ini nanti kita publish, kita bisa lihat di sini ada pratinjau. Di sini pratinjau itu melihat bagaimana hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Maka nanti hasilnya akan seperti ini.
Ya, ini logo kita. Nah, ini logo gambar kita. Terus ini tampilan pertama. Nanti kita belum publish. Ini ada beberapa pilihan. Ini saat tampilannya adalah tampilan di laptop atau PC. Nah, sedangkan yang ini adalah tampilan tablet. Maka ini tampilan tablet. Kalau yang HP atau gadget yang HP kita, ya seperti ini nanti tampilannya. Oke, ini sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali. Dan inilah kelebihan Google Sheet, langsung kita bisa melihat pratinjunya tanpa mengedit dan menyesuaikan manual. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di samping kanan di sini ada beberapa menu ada sisipkan, bahwa ini untuk fasilitas kita menyisipkan berupa teks, berupa gambar pada URL sematkan atau file-file yang ada di drive kita. Nah, ini termasuk menyematkan gambar. Ini ada layout gambarnya seperti ini. Kita tinggal nanti coba latih-latih. Terus ini ada beberapa, kalau kita tarik ke bawah ini ada tag yang dapat dijiutkan. Jadi nanti kita bisa coba teks, terus daftar isi. Terus ini gambar yang bisa berganti-ganti, ini tombol, ini pemisah, dan masih banyak lagi di sini termasuk YouTube. Kalau misalkan nanti kita akan memasang tutorial atau video tutorial, kita bisa pakai ini. Kalender, ini juga ada fasilitas kalender, misalkan kita masang untuk jadwal kita, jadwal pelajaran, misalkan kita bisa pasang kalender. Termasuk dokumen, kalau kita punya file berupa dokumen di doc, di drive dokumen, kita bisa tampilkan slide juga untuk presentasi, bentuk presentasi, atau spreadsheet juga, dan formulir. Nah, ini cukup sederhana nanti untuk pengaplikasikannya. Nah, selanjutnya pada menu yang kedua, halaman. Jadi ini nanti kita akan bisa tidak hanya satu halaman, ada beberapa halaman. Misalkan pada halaman berikutnya, ini halaman depan, misalkan kita isi tentang pengenalan awal misalkan. Terus nanti halaman berikutnya kita tambah lagi. Caranya nambah ya, kita tinggal klik tanda plus di bawahnya. Misalkan kita klik plus, kita tambah, misalkan halaman ini adalah halaman materi. Selesai. Maka nanti di sini ada halaman muka ini atau nanti materi. Kalau kita klik langsung masuk materi. Kalau klik di sini halaman muka, nanti masuk matematika. Oke. Nah, di dalam materi misalkan ada sub halaman lagi, misalkan materi. Tinggal klik saja pada tanda titik 3 yang di samping kanannya. Kita klik saja, terus tambahkan sub halaman misalkan. Nah, misalkan materi ini ada, kita misalkan masukkan beberapa sub materi. Yang pertama, misalkan kita masukkan materi dimensi 3. Dimensi 3. Oke. Selesai. Terus kita tambah lagi, misalkan di sini adalah sub halaman lagi tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Misalkan ada satu tambah satu lagi, misalkan tambahkan tentang misalkan peluang. Peluang kejadian. Nah, di dalam materi ini, kalau kita masuk pada materi ini ada, kalau kita arahkan pada materi ada dimensi 3, kaidah pencacahan, peluang. Nah, misalkan kita klik di sini, ini langsung materi, kita tinggal pilih dimensi 3, ini dimensi 3 langsung, atau kaidah pencacahan atau peluang. Nah, format atau bentuk halamannya ini bisa kita atur, misalkan dimensi 3 tidak jenisnya tidak sama dengan halaman berikutnya, atau berupa hanya tulisan seperti ini saja misalkan. Kaidah pencacahan misalkan juga jenisnya adalah hanya misalkan bentuknya seperti ini. Itu tergantung kita nanti untuk pengaturannya, tergantung kita sebagai
pembuat misalkan. Nah, ini jenis headernya kita ubah teks berupa hanya berupa tulisan saja. Nah, atau kita mau rubah lagi misalkan, bisa jenis header kita ganti ke spanduk. Misalkan ke kaidah peluang kita ganti, kembalikan lagi, misalkan pilih spanduk. Misalkan tinggal kita atur, kita klik, tahan, terus geser. Kita klik, tahan, terus geser pada tanda ini ya, tanda lingkaran di samping kanan kiri ini, tekan terus geser. Termasuk dimensi 3 misalkan kita ganti jenis terus spanduk. Sangat mudah sekali Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Ini untuk settingan kita masih bekerja di judul atau header. Oke, kita lanjutkan ini. Terus misalkan mau kita tambah lagi, misalkan kita mau nambah halaman lagi. Nah, tinggal kita tambah plus di sini halaman baru, kita plus. Misalkan kita tambah halaman latihan soal. Oke, halaman latihan soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk halaman di menu halaman. Nah, kita lanjutkan pada yang di samping adalah tentang tema. Oke, tema. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali pilihan dari Google Sheet ini. Kita tidak bisa memilih banyak tentang temanya, hanya beberapa pilihan dan warnanya juga warna tunggal. Ini tidak bisa kita pakai warna-warna yang sesuai dengan keinginan kita. Hanya bagian fontnya juga tidak banyak, fontnya ada klasik, ada berat, ada tipis. Ini seperti itu. Misalkan kita klasik, ya nanti bentuknya seperti ini, klasik. Jadi semuanya nanti bentuknya seperti ini. Nah, misalkan matematika ini, misalkan gayanya klasik, kita bisa buat matematika gayanya klasik sederhana. Atau kita ganti ini, misalkan bentuknya adalah Aristoteles atau diplomat misalkan, atau vision. Ya, ini tinggal kita ubah warnanya hijau misalkan. Nah, ini kan tinggal kita ubah. Oke, yang sederhana misalkan seperti ini. Oke, itu kita sudah mengenalkan sisipkan tadi halaman tema. Nah, bagaimana untuk mengatur selanjutnya? Kita masuk pada sisipkan Bapak Ibu. Misalkan nanti kita akan sisipkan berupa teks pengenalan matematika, atau misalkan kita mau kenalkan dengan gambar kita, misalkan di setting, tinggal kita klik and drag saja. Misalkan kita pilih gambar, misalkan kita akan menambah gambar dan teks, misalkan bentuknya seperti ini. Ya, kita klik saja. Sinilah otomatis di sini akan muncul. Misalkan gambarnya kita pilih dari, ada beberapa pilihan gambarnya, bisa upload dari komputer atau PC, bisa pilih gambar yang ada dari drive, dari YouTube dan sebagainya. Ya, ini dari berbagai, maaf tadi agak ada error sedikit ya. Misalkan saya pilih gambar dari upload, misalkan bisa pilih gambar dari upload, bisa. Misalkan di sini saya mau pilih proses pemilihan gambar. Nah, dari upload, misalkan saya mau ngupload gambar saya, oke, open, maka otomatis akan masuk di sini. Ya, tinggal kita edit. Ya. Nah, teksnya misalkan kita kasih teks motivasi, misalkan kita pilih yang subjudul saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita pilih yang justify. Nah, ya, semudah itu untuk apa? Kita membuat website. Terus selanjutnya untuk materi, untuk video dan sebagainya, kita bisa
pilih misalkan pada halaman yang kedua, kita bisa pilih pada halaman materi misalkan. Oke, kita akan coba masuk pada halaman yang lainnya. Bisa lewat halaman ini, klik halaman terus masuk pada materi, atau dari sini kita masuk pada materi. Misalkan kita masuk pada materi ini. Oke, misalkan materi ini kita akan isi dengan materi yang pernah kita buat di Google dokumen. Misalkan kita punya Google dokumen, klik dokumen di sini, klik misalkan. Nah, misalkan kita punya beberapa dokumen yang bisa kita pasang di Google dokumen. Nah, misalkan yang kita pasang, misal ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan tidak sesuai, mohon maaf ini. Misalkan dimensi 3. Nah, otomatis muncul di halaman materi ini adalah teks dimensi 3. Sebentar, ini agak lama karena tergantung sinyal. Nah, ini untuk pengaturan bisa kita tinggal kita drag ya, kita pilih terus tekan. Nah, maka kita pilih terus tekan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini materi. Nah, di sub materinya misal kita tinggal pilih, misalkan di halaman, kita kembali ke halaman, atau bisa pilih kembali ke menu yang ada di atas ini. Halaman bisa kita pilih ke halaman, bisa klik halaman. Kita juga sama dengan cara yang sama. Misalkan kita tinggal sisipkan, kita tinggal pilih apa, misalkan kita pilih slide, misalkan kita pilih slide ya, misalkan, maka yang muncul adalah slide yang pernah kita buat di dalam Google Slide ya. Misalkan apa Google Slide-nya, mohon maaf ini misalkan yang punya saja lah. Misalkan saya punya Google Slide yang ada misalkan sembarang lah. Mohon maaf ini, kita hanya sebagai contoh saja, tinggal nanti kita drag and drop ya. Ini akan muncul di sini PowerPoint yang ada di Google dokumen kita atau di Google Drive kita. Nah, ini yang akan muncul di materi ini. Terus bagaimana kalau kita mau menampilkan video tutorial? Video tutorial sama seperti tadi, tinggal kita pilih. Misalkan ini kita pilih YouTube, misalkan kita pilih YouTube, klik pada YouTube, kita tinggal ketik misalkan dimensi 3. Maka nanti akan banyak sekali materi dimensi 3. Misalkan kita pilih yang pertama, misalkan kalau kita nggak punya video YouTube sendiri, syukur-syukur kita punya video YouTube sendiri. Oke, kita pilih misalkan, maka otomatis yang bawah ini akan muncul YouTube yang kita pilih ya. Ini akan muncul video YouTube kita. Oke. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu semuanya ini. Nah, misalkan satu lagi, misalkan kita mau ngisi latihan soal, maka kita sisipkan. Misalkan kita sudah pernah membuat latihan misalkan di Google Formulir kita, ini kan untuk kita membuat kuis-kuis atau soal-soal di Google Drive. Misalkan kita bisa memilih misalkan salah satu soal juga saya carikan dulu.
Ya, misalkan kita ambil salah satu formulir satu ya, yang terus insert, pilih insert untuk masukkan. Nah, otomatis nanti akan muncul di latihan ini. Oke. Seperti tadi kita tinggal atur saja untuk tampilannya supaya misalkan bisa tampil yang baik misalkan. Nah, kita tinggal atur saja supaya tampilannya menarik dan enak. Ya, misalkan kita tarik ke samping, ya kita tinggal naikkan saja yang ini terlalu panjang misalkan, kita tinggal naikkan saja, tarik terus, disesuaikan dengan tampilan form kita misalkan. Ya, mungkin ya sampai di sini kita coba untuk tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk beberapa hal terkait dengan settingan tadi. Untuk setting, saya pikir nanti bisa dikembangkan dan saya percaya nanti Bapak Ibu lebih bisa mempunyai kreasi yang lebih baik. Nah, sekarang yang terakhir, setelah ini kita anggap sudah selesai semuanya, sudah lengkap, baik itu mulai dari halaman mukanya, dari materinya, lalu sampai soalnya. Nah, coba kita lihat di Pratinjo, nanti akan tampil, ini tampilan di HP, tampilan setting layout HP, misalkan, ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, iya. Terus kalau ini di tab, nanti tampilannya seperti ini di tab. Kalau di PC berarti atau di laptop berarti tampilannya seperti ini. Oke, kalau kita masuk pada materi dimensi 3, materi misalkan, maka langsung ke materi dimensi 3. Nah, materi dimensi 3, mohon maaf ini memang agak lambat nih. Ya, seperti ini tadi yang dimensi 3, yang materi, ini tampilannya. Jadi kalau kita mau klik saja, nanti langsung keputar videonya. Ini langsung anak-anak bisa runtut materinya. Jadi ada materi, ada apa namanya video tuh. Ini langsung ini. Jadi kalau kita klik pada latihan soal, nanti masuk pada latihan soal. Ya, seperti ini, nanti masuk pada latihan soal. Ya, terus anak-anak bisa langsung mengerjakan uji kompetensi, terus langsung kirim. Artinya, ini sangat memudahkan untuk guru maupun peserta didik untuk belajar secara terstruktur. Oke, ini kalau sudah, berarti kita silang saja Pratinjonya, keluar dari Pratinjo, klik silang ini. Nah, kita kalau sudah melihat sepertinya cukup untuk menambah konten dari website kita, maka langkah terakhir adalah kita tinggal publish saja. Klik pada tombol publish yang ada di kanan. Oke, kita klik publish saja. Nah, maka nanti kita akan diarahkan pada publikasi di web. Nah, ini bakunya, Gemar Matematika Anak sudah seperti ini. Oke saja, publikasikan saja. Oke, kita publikasikan. Selesai Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat website yang isinya adalah materi pembelajaran kita, sehingga anak-anak tidak terlalu banyak mencari-cari video tutorial materi. Sudah kita siapkan materinya, latihan jadi satu, sehingga terkumpul jadi satu, memudahkan anak untuk belajar, tidak browsing ke sana kemari, bahkan mungkin video di YouTube tidak nyari kemana-mana, sok-sok tersesat mendapatkan gambar yang tidak baik di YouTube. Kita dapatkan satu konten yang sudah baku dan bisa diakses untuk anak-anak. Tuh. Selanjutnya kalau misalkan kita mau buka site kita bisa lihat situsnya, kita salin saja, klik, kita salin, kita share saja. Kita bisa share, misalkan
di share ke WA atau tinggal diklik terus di paste, Ctrl V, enter. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini website kita. Nah, otomatis ini sudah berbeda. Ini langsung pada halaman. Kenapa kok langsung buka latihan soal? Karena tadi yang dipublish saat kita posisi di latihan soal tadi Bapak Ibu. Maka tadi harusnya di halaman muka tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa update lagi. Kalau misalkan kita mau update lagi, silahkan nanti di sini kita masuk pada halaman muka, terus kita publish kembali. Oke. Ya, publikasi tanpa perlu khawatir. Oke. Nah, kita masuk pada sudah kita publish. Kembali ke editor. Oke, terus kita copy lagi. Silahkan Bapak Ibu, misalkan ini kita paste lagi. Nah, otomatis masuk ke halaman depan. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi kita memasukkan gambar kita di depan icon nama set kita, Gemar Matematika, yang logo madrasah di sini nanti akan muncul logo madrasah yang kita masukkan. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai sarana kita untuk membantu anak belajar dan mengoptimalkan program pembelajaran daring kita, online kita, sehingga anak mempunyai satu kerangka belajar yang runtut dan tidak terlalu banyak mencari-cari sehingga membuang-buang waktu anak, dan kita semakin bisa mendokumentasikan dan mengembangkan kemampuan kita di bidang IT. Tentunya banyak sekali kekurangan apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon kalau misalkan ada komentar, ada masukan, saya sangat harapkan sekali untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan saya di bidang pengembangan pembelajaran khususnya, atau di bidang yang lainnya IT. Dan tentunya dengan masukan-masukan Bapak Ibu semuanya akan sangat bermanfaat untuk kami secara pribadi maupun pengembangan untuk kemampuan kami di lembaga kami. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat berjuang, selamat bertugas Bapak Ibu, sukses selalu, dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.